Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet jurusan Teknologi Informasi. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai modul pada MetaCAD yaitu 13.2.7. Nah, jadi untuk praktik kali ini di sini bertujuan untuk menjelajahi beberapa fitur pengontrolan nirkabel, lalu akan membuat WLAN baru pada pengontrolan dan menerapkan keamanan pada LAN tersebut, kemudian akan mengkonfigurasi host nirkabel untuk terhubung ke WLAN baru melalui AP yang berada di bawah kendali WLC. Lalu saya akan memverifikasi konektivitasnya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu sebuah organisasi sedang memusatkan kendali atas LAN nirkabel mereka dengan mengganti titik akses mandiri mereka dengan titik akses ringan LAP dan pengontrolan LAN nirkabel WLC. Nah, jadi di sini project ini perlu memahami WLC potensi tantangan yang mungkin terjadi selama proyek dan akan mengkonfigurasi WLC dengan menambahkan jaringan nirkabel baru dan mengamankan dengan keamanan WPE2 PSK untuk menguji konfigurasi, menghubungkan laptop ke WLAN dan melakukan ping ke perangkat jaringan. Oke, kita bisa lanjut ke instruksinya. Oke, untuk instruksinya kita bisa langsung ke admin. Memantau WLAN. Nah, untuk langkah satu ini kita langsung ke desktop, ke web browsernya. Oke, sabar ya, di sini mungkin sering sedikit terjadi lag. Jadi di sini saya akan membuka bagian admin dan di sini saya akan masuk pada bagian browsernya, dan di browser ini saya akan mengetikkan alamat IP dari manajemen WLC 1. Nah, jadi di sini kita tinggal ketik https /////// 192.200.254. Oke, teguh. Nah, di sini kita bisa langsung login. Nah, untuk username-nya admin dan passwordnya untuk Cisco 123. Kita login. Nah, kita tunggu dulu untuk beberapa saat. Oke, kita tunggu dulu. Nah, oke. Di sini nih ada sebuah pertanyaan ya, apa yang bisa dipelajari dari layar ini? Nah, jadi jawabannya ini banyak informasi yang dapat ditemukan di sini, termasuk informasi pengoperasian tentang WLC, informasi tentang titik akses yang diketahui dari dan klien yang terhubung serta AP dan klien yang terdeteksi di jaringan. Lalu apakah WLC terhubung ke AP? Nah, di sini bisa terlihat ya di bagian akses point ini WLC terhubung ke satu AP. Hal ini ditunjukkan pada bagian ringkasan akses point ini. Lalu klik detail di samping semua AP bagian ringkasan hal tersebut informasi apa yang ada di layar. Oke. Bagian ini kah?
Oke, informasi ditampilkan pada WLC ini ternyata di bagian ini. Nah, jadi di sini tuh mencakup nama HP-nya, terus ada alamat IP HP, model perangkat, lalu MAC-nya, versi perangkat lunak, status operasional dan sumber daya nya juga. Nah, kita akan lanjut ke bagian 2. Di sini sedikit lagi ya. Oke. Nah, di sini tuh kita langsung ke WLANs. Oke, kita tunggu dulu. Memang sedikit banyak loading karena rata-rata di lab 13 ini pasti sedikit berat pakai tracernya, jadi memang harus sedikit sabar. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kita akan masuk ke bagian WLANs nih. Nah, jadi di bagian WLANs ini kita pilih bagian Go ini untuk membuat WLANs baru. Jadi WLAN yang akan kita buat yaitu floor to employees. Jadi kita ketik floor to employees. Nah, di sini SSID pin 5. Di sini kita pilih nomor 5. Nah, pastikan dulu nih tidak ada kesalahan lagi di sini. Sudah, baru kita apply. Nah, sudah kita tunggu dulu. Di setiap tahap yang kita lakukan di sini itu pasti loadingnya lumayan lama. Bahkan kadang dia juga not responding. Jadi harus menunggu saja. Nah, lalu di interface VLAN yang digunakan untuk WLC ini menggunakan interface untuk lalu lintas pengguna di jaringan. Nah, kita akan di bagian sini nih enable-nya dicentang, lalu kita pilih bulan 5, 1, 2, ya, ini saja. Nah, kita apply, lalu kita lanjut ke ini masih proses ya, kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai, baru kita lanjut ke bagian berikutnya. Nanti itu kita akan masuk ke bagian advance. Oke, kita tunggu dulu, lama ya. Oke. Kalau di format dia ngaruh nggak ya? Oh, udah lagi. Nah, lanjut kita ke advance. Nah, di bagian ini kita itu akan cari flex connect, itu kita centang ini dan ini. Lalu kita apply lagi. Oke. Nah, lalu kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Jadi di sini kita belum memiliki pengamanan. Jadi bulan ini awalnya akan menggunakan pengamanan WPA 2 PSK pada aktivitas lain. Nah, kita akan mengkonfigurasi WLA untuk menggunakan WPA Enter-Shift. Jadi solusi jauh lebih baik untuk jaringan kabel yang besar. Oke, jadi kita ke bagian security. Ini kita WPA. Menggunakan menggunakan WP Enter.
Jadi kita pilih yang WPA plus WPA 2. Nah, di bagian WPA 2 polisi ini kita centang, dan AS juga tetap kita centang, lalu di PSK kita centang, dan di ASCI ini kita kasih password itu Cisco 123. Oke, kalau sudah kita apply. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke langkah 3, yaitu mengubahkan host ke VLAN-nya. Kita ke wireless host ini ya. Oke, kita ke desktop, lalu kita ke PC wireless-nya. Oke, kita tunggu dulu. Saya mau melihat apakah ada lag pada video saya. Oh, sepertinya tidak ada. Kita ke connect. Kita ke profile, lalu kita pilih new. Ini kita beri nama SSID in 5. Oke. Lalu advanced setup, wireless networknya SSID 5. Next. Oke, kita next aja, kita ambil CP. Security-nya kita pakai bukan WPA ini. Atau ini. Kalau yang ini apa? Coba kita next. Nah, begininya itu Cisco 123. Kita next lagi. Oke, ini itu personal auto. Oke, sebentar. Kita lihat. Coba exit dulu. Waduh. Oh, gak simpen yang tadi. Oke. Kita ulang lagi. SSID 5. Oke. Kita advance setupnya, wireless network name-nya SSID 5. Next. Ini next.
next. Coba kalau big book ini kalau dia next. Oh ini di sini ini uh, ada yang personal next, ada yang sebagainya aja ya. Ini Cisco 123 next. Oke, kita set itu profile ini dan connect. Oke, nah di sini prakteknya sudah 100 ya, dan untuk di sini juga sudah dilakukan semua dan sudah sesuai. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika banyak kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.